Pertanyaan berikutnya, kok bisa penerimaannya jadi sangat rendah dan terus kemudian tarifnya jadi sangat tinggi? Jawabannya sederhana, trust. Orang-orang yang trust pada pemerintahnya, ibarat kalau kita berkumpul 100 orang tadi, kita percaya pada seseorang yang mau ngurusin kita atau sekelompok orang yang mau ngurusin kita, maka ketika dia minta apa aja kita pasti akan penuhin. Kayaknya kita perlu bayar listrik deh. Ya udah kamu aja yang bayarin. Terus duitnya gimana? Kita iuran untuk bayarin bersama-sama. Terus dia bilang lagi, kalian mau internet nggak? Iya mau. Perlu bayar lagi? Ya udah kita bayar bareng-bareng. Begitu orang itu trust, maka dia akan memberikan semua yang diminta sama yang ngurusin dia. Karena dia percaya. Tapi kalau andaikan yang ngurusin ini, pertama, terus kemudian dia kelihatan, dia memang yang ngurusin orang-orang kita. Tapi ternyata dia bermewah-mewahan, lalu terus kemudian dia beli mobil yang baru, lalu terus kemudian dia beli tas yang harganya 300-400 juta, dia jalan-jalan pergi ke luar negeri terus setiap waktu, lalu terus kemudian dia makanan peliharaannya lebih mahal daripada makanan kita dan seterusnya. Kita mulai distrust nih, apalagi mulai dia nilep, lalu terus kemudian dia melakukan sebuah hal-hal yang tidak pantas, misalnya berselingkuh dan segala macamnya, maka mulai kita nggak trust. Ketika kita nggak trust itulah kita akan mempertanyakan setiap apapun yang kita berikan kepada orang yang kita gaji untuk ngurusin kita itu. Itu namanya apa? Itu namanya adalah distrust. Jadi sebuah kohesi masyarakat ataupun kohesi sosial ataupun daya rekat sosial itu menjadi hilang. Itu yang dibahas oleh Ibnu Khaldun ketika membahas tentang peradaban-peradaban yang hancur. Munculnya ketidakpercayaan kepada pemerintah daripada rakyatnya, dan sebaliknya pemerintah pun tidak percaya pada rakyatnya. Jadi kalau andaikan rakyatnya protes, dibilang antek-antek asing. Kalau andaikan rakyatnya protes, dibilang rakyatnya sok tahu, dibilang londo ireng, dan seterusnya. Dan sebaliknya ketika rakyatnya sudah terbiasa ngelihat pemerintahnya bersikap tidak bisa dipercaya, maka mereka pun akan mempertanyakan apapun yang terjadi pada pemerintahan itu. Inilah efek daripada ketidakadilan, sebagaimana yang dibahas juga oleh para ulama-ulama. Efek daripada ketidakadanya kepercayaan ini akhirnya membuat orang tuh ya jadi males perhitungan. Setiap orang-orang mau bayar pajak, mereka akan ngitung. Kalau bisa bohong, mereka bohong sekalian. Kenapa? Karena mereka tahu, karena mereka sadar, karena mereka juga bertanya-tanya, ini sebenarnya untuk mereka atau bukan. Karena mereka paham dan sadar bahwasanya ini kayaknya lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuatu yang justru akan membuat mereka susah. Maka mereka tuh ya ketika distrust itu pajak akan turun. Dan ketika pajak turun dan negara nggak punya pendapatan yang lain, maka negara akan menggunakan segala cara untuk bisa membuat orang-orang membayar lebih banyak gitu maksudnya. Jadi dinaikkanlah, terus kemudian kalau zaman sekarang katakan dinaikkan rasio pembayar pajak. Tapi sebenarnya enggak, yang dinaikkan bukan orangnya yang diperbanyak, yang ditarik pajaknya, tapi dinaikin per orang, pajaknya tuh ditambah-tambah terus. Kalau hari ini ada pajak makanan, besok ada pajak tanah, ditambah lagi ada pajak misalnya cangkul, besoknya lagi ada pajak jalan, besok ada lagi pajak bernapas dan seterusnya. Ini semua pajak semuanya. Nah itu ditambah sehingga tambahlah distrust masyarakat terhadap pemerintah ini. Apalagi kita tahu bahwasanya ketika pemerintah itu misalnya mereka tidak berkompetensi, maka mereka akan menggunakan semuanya duit untuk bisa ya melanggengkan apapun yang dia lakukan. Gampangnya gini deh, kalau Anda orangnya itu bisa dipercaya, kalau Anda orangnya kompeten, biasanya Anda nggak perlu banyak duit. Biasanya ya, Anda nggak terlalu perlu banyak duit. Misal ya, kalau Anda tuh orang baik, Anda pasti akan kemana-mana, itu biasanya nggak perlu duit. Datang ke tempat sesuatu, ditawarin makanan. Terus kemudian datang ke satu tempat, kalau ada orang misalnya dia lagi bahagia, Anda diajak dan seterusnya. Tapi begitu Anda tidak punya keahlian, Anda apapun akan bayar. Gitu kan ya. Jadi Anda harus menyelesaikan segala sesuatu dengan bayar. Nah itu juga menambah parahnya keuangan pemerintah. Dan ujung-ujungnya mereka akan naikin pajak. Terus-menerus spiralnya kayak begitu tuh. Distrust, akhirnya terus kemudian bertambah orang nggak mau bayar pajak. Ketika orang-orang nggak mau bayar pajak, lalu terus kemudian mereka karena mereka nggak percaya sama pemerintah bisa mengelola pajak itu, lalu terus kemudian mereka mengurangi ataupun berpikir untuk bayar. Kurang lagi.
mereka melakukan kemaksiatan lagi, kezoliman lagi, distrust lagi, terus-menerus begitu. Jadi pejabat tidak kompeten, pejabat tidak adil, buat orang distrust. Distrust membuat orang tidak mau bayar. Ini makin kacau lagi, terus-menerus kayak gitu spiral. Seperti yang kita lihat di negeri Hokage, bukan Hokage, di negeri Wakanda, di negeri ya teman-teman tahu sendirilah. Nah, ini yang terus kemudian menjadikan situasi itu tambah parah. Makanya kalau kita lihat sekarang, kenapa terus kemudian pemerintah itu benar-benar serius untuk memperbanyak penghasilan dari pajak? Ya karena memang nggak ada penghasilan yang lain. Karena penghasilan Indonesia itu ya 80% kalau nggak 85% itu berasal daripada pajak. Dan semua itu adalah yang membiayai program-program pemerintah. Pertanyaannya, program pemerintahnya apa? Nah, itu yang bikin kacau lagi. Karena itu lebih membuat rakyat ataupun orang-orang Indonesia juga mereka bertanya-tanya. Contoh misalnya MBG. MBG itu pagunya kalau nggak salah sebelum dipotong sekitar 320-an triliun. Dan kemarin kita udah dapat bahwasannya korupsinya udah banyak sekali, korupsi di MBG, belum lagi terus kemudian wasting yang ada di MBG itu. Jadi food wasting di MBG itu sangat-sangat besar sekali ketika diteliti oleh satu pihak dan terus beberapa pihak, Nah, dan kemudian programnya menjadi tidak tepat guna dan orang-orang melihat lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Dan pemerintah tetap harus kemudian membiayai program ini dan mereka nggak mau dengar omongan daripada siapapun. Pokoknya tetap harus dilakukan. Kopdes misalnya, orang lihat kejanggalan-kejanggalan. Belum lagi terus pembelanjaan yang super aneh. Beli kipas 1,8 triliun gitu kan ya. Itu kipasnya itu mungkin bisa bisa memadamkan api neraka itu kayaknya ya. Atau malah untuk ngipasin supaya bara neraka tuh tambah panas gitu ya. 1,8 triliun untuk beli kipas. Bayangin itu jadi bahan ketawaan kita, laughing stock seluruh dunia. Beli kipas 1,8 triliun, satunya 11 juta. Bayangin, yang buat aku ketawa apa? Kenapa lu nggak beli AC sekalian? Gitu ya. Maksudnya kipas 11 juta. AC beli satu bisa untuk terus kemudian berapa tahun tuh bayar listriknya kalau 11 juta. Apalagi kalau solar cell gitu ya. Nah, pembelanjaan yang nggak masuk akal seperti ini bukan cuma 1-2. Banyak banget. Belum lagi terus kemudian kita lihat orang-orang pada bermewah-mewah. Pejabat-pejabat bermewah-mewah. Katanya efisiensi, tapi naiknya jet pribadi. Katanya efisiensi, tapi istri-istrinya pakai terus kemudian tas ratusan juta atau bahkan miliaran. Mereka pakai jam yang harganya ratusan juta dan nggak ngotak sama sekali. Ini semua menghasilkan apa? Balik lagi akan menghasilkan distrust lagi. Dan ketika itu kemudian distrust, ya balik lagi orang-orang jadi nggak mau bayar pajak. Atau bahkan sekarang bukan nggak mau bayar pajak, nggak bisa bayar pajak. Sehingga orang-orang sekarang kan rame kan ya. Mereka bilang kalau andaikan semua madness ini atau semua kegilaan ini, semua keanehan ini tetap akan dilakukan, ya ngapain kita bayar pajak? Akhirnya muncul orang-orang yang mereka mengancam untuk tidak mau bayar pajak. Kenapa? Ya karena kita yang memegang mandat. Kita ngasih Anda uang supaya Anda bisa manfaatkan untuk ngurus kita. Bukan malah mempersulit kita dan membuat Anda jadi lebih kaya kan gitu. Tapi ya benar juga sih, aku juga nggak bisa nyalain sih. Ya kenapa ya? Ya namanya kan mereka juga pemerintah dan wakil rakyat kan ya. Kalau wakil rakyat kan mewakili, termasuk mungkin mewakili kemewahan yang harusnya dirasakan oleh rakyat ya. Atau mewakili makan enak dan mewakili pergi ke luar negeri. Nah ini problemnya nih. Makanya kenapa banyak orang bilang seperti itu. Tapi tentunya bukan aku, karena aku adalah pembayar pajak yang sangat rapi. Dan pembayar pajak yang sangat taat gitu ya. Nah tapi mereka wajar ketika mereka berpikir bahwa ya udahlah kalau gitu aku nggak usah bayar pajak. Dan ketika mereka mendapatkan, loh ternyata di dalam Islam memang nggak ada pajak, ternyata memang nggak ada. Tapi kata ada perbedaan. Iya ada perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain tentang pajak. Khususnya ulama-ulama kontemporer untuk memandang pajak mereka katakan boleh walaupun mainstream mengatakan tidak. Apalagi pajak itu kalau dipungut setiap waktu. Yang ada pun ketika menganggap bahwa kalau pajak itu dipungut kalau dalam keperluan penting dan itu pun dipungut hanya pada orang kaya. Beda dengan sekarang, orang kaya justru hampir nggak bayar pajak. Dan banyak insentif-insentifnya. Yang bayar pajak adalah orang-orang miskin yang bahkan sekarang dicari sampai ke level-level pedagang-pedagang kecil. Oke, kalau gitu kita balik lagi. Artinya apa? Artinya sederhana sih. Penarik-penarik pajak ataupun pemerintah-pemerintah yang menaikkan daripada pajak itu adalah gejala daripada salah pengurusan negara atau salah
pengurusan pemerintahan. Kenapa? Karena itu adalah tanda bahwasanya penyakit distrust itu sudah ada. Kenapa penyakit distrust itu sudah ada? Karena inkompetensi. Inkompetensi daripada pemerintah dan mereka tidak bisa untuk dipercaya sehingga itu spiraling kepada banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Nggak mau mendengarkan orang, nggak mau terus kemudian untuk pakai kompetensi yang benar, mereka nggak mau terus kemudian untuk berpikir dan menjalankan sesuai dengan yang seharusnya. Dan itu tanda bahwasanya ada banyak cost yang harus untuk dipotong. Kalau misalnya presiden mau efisiensi benar-benaran atau negara ini mau efisiensi benar-benar, banyak banget yang bisa diefisiensi. Jangan suruh rakyat untuk menghemat kalau pemimpin-pemimpinnya belum bisa berhemat. Artinya kalau disuruh rakyat itu haruslah hemat bahan bakar dan segala macam. Tapi kita lihat orang yang ngomong bahkan nggak hemat sama sekali, bahkan nggak hemat bicara gitu ya. Kalau misalnya ngomong misalnya mau untuk rakyat untuk bisa hidup dengan terus kemudian baik, ya contohin dong hidup yang baik itu seperti apa. Karena bagaimanapun juga mereka harusnya ada di depan ketika terjadi suatu keburukan dan yang terakhir ketika merasakan sebuah kenikmatan. Itulah yang itu adalah konsekuensi menjadi pemimpin. Lah kalau Anda nggak mau terus kemudian susah di depan dan enak di belakang, jangan jadi pemimpin, jadi rakyat. Karena rakyat itu kalau misalnya mereka susah, mereka harusnya terakhir kali susah, dan kalau mereka kalau ada kesenangan, mereka harusnya yang pertama kali senang. Balik lagi tentang pajak, kalau gitu bagaimana terus kemudian kita memandang pajak? Ya karena namanya terpaksa. Kalau sekarang terpaksa, ya udah memang harus dibayar. Karena kalau nggak dibayar, masuk penjara kan gitu kan ya. Kecuali kalau semua rakyat bersepakat bahwasanya pemerintah yang sekarang itu tidak layak untuk terus kemudian mendapatkan iuran daripada masyarakat karena nggak ada yang dinikmati. Karena konsep pajaknya pun, kalau andaikan ya kita kesampingan hukum Islam, kita bahas misalnya kayak negara-negara yang sukses dalam mengelola pajak kayak Kanada, kalau nggak salah 30% daripada pendapatan itu masuk ke pajak. Atau Denmark mungkin, atau negara-negara Scandinavian yang aku kalau nggak salah 45% bahkan terus kemudian pendapatan rakyatnya itu dipakai untuk pajak. Mereka mungkin senang banget. Kenapa? Karena mereka nggak perlu ngeluarin yang lain. Jadi kalaupun kita kesampingan hukum Islam ya, itu aja jauh masih terus kemudian pemerintah Indonesia daripada itu. Mereka nggak bayar lagi kesehatan, mereka nggak bayar lagi sekolah, mereka nggak bayar lagi semua yang mereka rasakan. Dan mereka kayak gini, kalau aku nggak bayar pajak terus aku kemudian buat semuanya sendiri, nggak bakal bisa juga. Tapi dengan di Indonesia ya, berusaha kita nggak dibantu. Dari awal mikirin usaha juga kita nggak dibantu. Kalau terus kemudian kita lagi kesusahan, terus kemudian dagangan kita nggak laku, juga nggak dibantu oleh pemerintah. Lalu terus kemudian ketika kita rugi, juga pemerintah juga nggak mau tahu. Tapi begitu kita untung, sebelum kita nikmati, pemerintah minta dulu. Itu yang sebenarnya membuat distrust dan membuat orang banyak terzolimi. Dan itu mengapa mungkin banyak yang relate banget ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak akan masuk surga para penarik pajak. Kenapa? Harusnya negara nggak cuma bergantung pada pajak. Kalau sekarang 85% itu dari pajak, harusnya negara lebih terhormat daripada itu. Aku mau nunjukin satu aja. Nggak usah banyak-banyak, kita nggak usah membahas pendapatan negara di dalam Islam. Kita nggak usah membahas bagaimana Umar bin Khattab itu dulu ngasih per orang itu bisa sampai jutaan per orang loh, per kepala dikasih jutaan untuk sebagai sebuah bantuan bagi mereka. Setiap orang di masa Umar dikasih jutaan. Kita nggak usah bahas itu. Oke, kita bahas Amerika aja. Amerika negara yang mungkin kita tahu nggak layak dijadikan sebagai panutan. Tapi teman-teman tahu dia berhasil untuk memonetisasi pendapatan dari sekedar sport, olahraga aja. Itu aku iseng-iseng dapat sekitar total 16.000, bukan miliar, 16.000 triliun. Itu pendapatan dari sport dan semua industri yang terkait dengan sport itu. Baik dari rekreasinya, baik dari terus kemudian industri sportnya sendiri, merchandise dan segala macam, itu sampai 16.000 triliun. Sementara PDB Indonesia, target pendapatan pajak Indonesia 2.000 triliun maybe, atau berapa nanti coba dicek ya. Tapi yang jelas sedih banget sih. Kita punya banyak sumber daya alam padahal. Kita punya banyak sekali terus kemudian sumber daya yang lain. Manusia kita banyak, pasar kita besar, tapi kita cuma mengandalkan daripada tarikan pajak.
Dari mana kalau gitu omongan kita negara yang besar? Kalau sekedar terus kemudian dapat pendapatan aja, yang diandalkan cuma memeras rakyat-rakyatnya sendiri. Kalau gitu, mau coba ke dalam sistem Islam nggak?